Ya, Peot, tuh kan pada ngelunjak lu sama orang tua. Gue ditinggal. Kona, Dot, pada bejir lu jadi orang. Bangke. Peot, Jael. Pak, numpang Pak. Gue masih ingat betul malam itu. Malam ketika semuanya berubah gara-gara satu hal. Pak Rungkat pulang dari kuburan, tapi yang pulang kayaknya bukan dia sepenuhnya. Awalnya biasa aja, Robi, Dot, sama Peot lagi ngetawain gue di depan kamera sambil bilang, "Ya elah, bocah-bocah ini kalau ngomong memang suka bikin orang tua naik darah." Pak Rungkat ditinggal sendirian di kuburan, dan dia sempat ngedumel, "Tuh kan, pada bejir kalian jadi orang." Nah, dari sini nih masalah dimulai. Karena tiba-tiba dia lihat bayangan putih berdiri di antara batu nisan. Diam, melambai pelan, kayak manggil. Gue bisa bayangin wajah Pak Rungkat yang langsung pucat. Dia nelen ludah, terus ngomong pelan, "Jangan-jangan mereka balik lagi." Tapi bukan. Itu bukan Robi, Dot, atau siapalah yang mau ngeprank. Karena bayangan itu bergerak melayang. Dan dua matanya nyala merah kayak bara api yang hidup. Belum sempat dia kabur, gublak! Ada suara sepeda tua muncul dari belakang. Belnya bunyi sendiri. Kring, kring. Padahal nggak ada yang nginjak. Pak Rungkat nengok, dan di jok sepeda itu duduk satu sosok pucat. Mukanya bolong, kayak dua lubang sumur gelap. Kain kafannya panjang, nyeret-nyeret di tanah. Dan saat itu juga, Pak Rungkat cuma bisa mikir satu hal. Aduh, mati gue. Dia langsung kabur. Tapi larinya kayak film komedi. Jatuh, bangun, jatuh lagi. Saking paniknya, dia lupa jalan keluar. Kuburan berubah kain labirin. Dan suara sepedanya makin dekat. Kreng, kreng, kreng. Tiba-tiba, pocong itu meloncat. Duk! Jatuh hanya beberapa meter di depan mukanya. "Woi, jangan dekat-dekat. Saya cuma iseng dikit. Jangan marah dong!" Teriaknya sambil nyaris nangis. Tapi pocong itu diam. Cuma menatap. Mata merahnya nyala makin terang. Dan napasnya berat. Kayak api membara. Di titik itu, Pak Rungkat kehilangan arah. Bukannya pulang, dia malah masuk ke jalan kecil menuju hutan belakang kampung. Gelapnya, Masya Allah, kayak ditelan bumi. Dia sempat meracau. "Ya ampun, matiku. Ini bukan jalil, ini bukan kerjaan anak-anak lagi." Dan tepat saat dia jatuh di lumpur, gemetar, gak bisa berdiri, pocong itu berhenti di depan dia. 1 meter. Hanya 1 meter. Sementara itu di rumah Robi, ya ampun, mereka lagi makan mie sambil ketawa. "Si Rungkat pasti udah kabur pulang," kata Robi. "Paling bentar lagi dia nyelonong masuk," sambung Dot. Dan pas mereka ngomong gitu, dok, dok, dok. Pintu depan diketuk keras. Bukan kayak ketukan tangan, lebih kayak batu dilempar ke kayu. Lampu rumah mulai kedap-kedip, dan di luar suara sepeda berhenti tepat di depan rumah. Robi langsung ciut. Itu Rungkat kan? Kok suaranya beda?" Pintu terbuka, dan muncul Pak Rungkat. Tapi bukan kayak biasanya. Wajahnya pucat, bibirnya kering, mata kosong, badannya penuh lumpur dan dedaunan, kayak abis diseret dari kuburan ke hutan. Dia cuma berdiri kaku, ngeliatin satu-satu orang di dalam rumah tanpa ngomong sepatah kata pun. Peot nyoba nyentuh bahunya. "Pak, duduk dulu." Tapi begitu tangannya nyentuh, Pak Rungkat tersentak, kayak ada listrik masuk ke tulang. Matanya yang tadi kosong, nyala merah sekilas. Sekejap, tapi cukup buat ngebuat semua orang mundur. Di dapur, dia duduk diam ngadep rak piring. Gak berkedip, gak bergerak, hanya menatap makanan. Seolah ada makhluk lain di balik matanya yang sedang memilih. Lampu di dapur makin kedap-kedip, piring di rak bergetar. Suara serak keluar dari mulutnya. "Lapar." Tapi itu bukan suara Pak Rungkat.
Suara itu terlalu berat, terlalu dalam, kayak keluar dari tanah kuburan langsung. Robi sampai nabrak kulkas. Oh alah, itu bukan suara dia. Dot gemeter. Kita harus lapor Pak Lurah. Tapi gimana kalau pocong tadi ikut sampai sini? Kata Kona. Belum sempat mereka bergerak, Pak Rungkat tiba-tiba menghentak tubuhnya. Kursi sampai keseret ke belakang. Dan dia teriak keras banget. Tapi suaranya bukan manusia. Parau, bergetar. Kayak dua suara keluar bareng-bareng. Oi, iye, aga-gaga. Rumah langsung bergetar kecil. Lampu kedip-kedip makin gila. Gelas beradu sendiri. Lalu tubuh Pak Rungkat terlempar ke depan. Jatuh di kaki Pak Jahil. Pingsan. Diam. Hening. Peot bisik. Gemeter. Jahil. Itu tadi Jalil kah? Atau setan lain? Pak Jahil cuma mandang tubuh Pak Rungkat lama. Mukanya tegang. Dia tarik nafas, terus bilang pelan. Ini baru awalnya. Dan malam itu, semua orang sadar sesuatu dari kuburan telah ikut pulang. Dan itu belum selesai. Setelah Pak Rungkat pingsan, rumah itu berubah hening. Hening yang bukan hening biasa. Hening yang bikin bulu kuduk berdiri. Kayak ada sesuatu yang lagi ngendap di sekitar, nunggu momen buat muncul lagi. Gue bisa lihat Robi yang biasanya sok berani, sekarang pucet kayak kapur. Dot diem di sudut, gak berani nafas kenceng. Sementara Peot, itu anak udah nangkring di belakang kulkas kayak cicak ketakutan. Pak Jahil jongkok, nepuk-nepuk pipi Pak Rungkat pelan. Rungkat, Rungkat, bangun nak. Gak ada respons. Nafasnya tipis, tapi masih ada. Tiba-tiba, dar! Lampu ruang tamu mati, nyala, mati lagi. Terus, nyala pelan, kayak lampu hotel horor. Gue ngerasa ada yang salah. Sesuatu masih ada di rumah itu. Masih diam di sudut gelap, ngeliatin, nunggu. Pak Jahil nengok ke arah kita dan bilang, "Jangan pisah. Kalian ikut saya." Robi langsung angkat tangan. "Pak, ikut kemana? Kita mau kabur ya?" Iya. Tapi Pak Jahil cuma geleng. "Kita panggil Pak Lurah dulu. Ini udah di luar kemampuan orang biasa." Peap nyeletuk. "Terus kalau pocongnya nongol, gimana Pak?" Nadanya gemeter kayak HP lobet. Pak Jahil belum jawab, karena dari dapur terdengar suara gesekan piring. Krek, krek, krek. Padahal nggak ada angin. Semua langsung nengok ke arah piring-piring itu. Gue ngerasain sesuatu. Kayak hawa dingin merayap lewat kaki, ngelewatin kulit, masuk ke tulang. Robi pelan-pelan mundur sambil bisik, "Aduh, jangan bilang dia bangun." Dan benar saja, di lantai di mana Pak Rungkat tadi pingsan, jari-jarinya bergerak pelan. 1, 2. Kayak orang kesulitan ngangkat tangan. Tubuhnya mulai kejang kecil, terus berhenti, terus kejang lagi, sampai akhirnya, biar dia bangun mendadak, duduk tegak kayak mayat yang baru dicabut nyawanya. Mata masih terpejam, tapi bibirnya bergerak. Pelan, seakan dia lagi ngomong sama seseorang yang cuma dia yang lihat. Dot sampai nutup mulut. Robi mundur sambil motong napas. Peot udah siap-siap lari lewat jendela. Gue sendiri cuma bisa merhatiin. Pak Rungkat berbisik, Jangan ikut. Jangan dekat. Dia lapar. Lapar." Kata itu bikin semua orang beku. Karena itu kata yang tadi dia ucap. Tapi dengan suara, bukan suara manusia. Pak Jahil nekat maju, pegang bahunya. "Rungkat, kamu dengar saya? Ini Jahil. Kamu di rumah. Kamu aman." Tiba-tiba,
Glek! Pak Rungkat membuka matanya, pelan. Dan kali ini, mata itu kelihatan hidup, bukan kosong, bukan merah. Tapi kayak ada dua makhluk yang berantem di dalam pupilnya. Dia ngelihat Pak Jahil terus bilang, "Pak, tolong, dia ikut saya." "Siapa yang ikut?" tanya Pak Jahil. Pak Rungkat lirih, hampir ketelan napas sendiri. "Yang ikut sepeda itu." Jantung gue langsung nyungsap ke perut.